Baiklah para mahasiswa, bersua kembali dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum melalui TVET Saluran Kebanggaan Mahasiswa. Pada pertemuan yang ke-13 mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik ini, kita akan membahas proses kerja jurnalistik atau kewartawanan di Indonesia. Namun demikian, sebelum kita membahas topik ini, ingat pesan saya, mari kita berpikir sehat, berpikir positif, dan beribadah dalam kehidupan di dunia ini untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Baiklah, para mahasiswa, ikutilah topik pertemuan kita yang ke-13, proses kerja jurnalistik atau kewartawanan di Indonesia untuk pertemuan yang ke-13 berikut ini. Para mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membahas topik bahasan yakni proses kerja jurnalistik atau proses kerja kewartawanan. Untuk materi pertemuan ini ada dua subbahasan atau subtopik bahasan yang kita bicarakan, yakni pengelolaan berita oleh wartawan dan redaksi, serta yang kedua konsep berita dan proses pencarian berita tersebut oleh para wartawan. Baiklah, untuk membicarakan topik bahasan yang pertama tentang pengelolaan berita oleh wartawan, dapat kita ajukan pertanyaan, bagaimanakah pengelolaan berita tersebut? Dalam hal ini tentulah jawabannya, pengelolaan berita dimulai oleh wartawan, kemudian disunting oleh para redaktur di redaksi, kemudian diproses oleh bagian percetakan, kemudian sampai kepada masyarakat. Jika di dalam portal berita daring seperti saat ini, disunting oleh para redaktur, kemudian diunggah di laman portal berita masing-masing, dan kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran media. Para mahasiswa, proses pemberitaan itu sesungguhnya berlangsung dengan sangat cepat. Dapat juga kita jelaskan, pemberitaan suatu kejadian mengalami proses yang cukup panjang, artinya melalui beberapa kegiatan, baik berada pada wartawan maupun prosesnya itu terjadi pada para redaktur, dan kemudian proses itu juga terjadi pada bagian setting, percetakan jika media cetak, sedangkan diunggah oleh para redaktur jika berada pada portal berita daring atau media massa daring. Para mahasiswa, kecepatan dan kesigapan para wartawan itu dapat dilihat mulai dari peristiwa yang terjadi di lapangan. Pada portal berita daring, peristiwa itu bisa disiarkan media massa dengan segera jika wartawannya hebat dalam menyusun berita dan bisa langsung dikirim ke para redaktur media massa berita daring tersebut dan langsung diunggah, sehingga proses pemberitaan pada zaman atau pada masa kini dalam portal berita daring berlangsung sangat cepat, bahkan bisa dalam 30 menit atau setengah jam dari peristiwa beritanya sudah dapat disampaikan kepada masyarakat. Namun jika pada media massa cetak itu berlangsung paling cepat 6 jam, karena berita itu harus melalui penerbitan atau percetakan pada malam hari atau subuh, kemudian baru paginya disampaikan, disalurkan, didistribusikan kepada masyarakat.
Para mahasiswa, kecepatan dalam dunia jurnalistik merupakan tuntutan pada masa kini. Kecepatan pemberitaan itu merupakan tuntutan masyarakat. Pada zaman portal berita daring pada masa kini, berita-berita itu harus diterbitkan, dipublikasikan dengan sangat cepat. Artinya, kecepatan pemberitaan merupakan tuntutan utama oleh masyarakat pada masa kini. Karena merupakan tuntutan utama oleh masyarakat pembaca, maka kecepatan itu juga sekaligus merupakan tuntutan para wartawan, tuntutan para redaktur, karena tuntutan itu adalah dampak dari tuntutan masyarakat pembaca pada masa kini. Artinya, dunia komunikasi massa menuntut perlunya kecepatan pemberitaan itu. Sekali lagi, dunia komunikasi massa pada masa kini menuntut perlunya kecepatan pemberitaan, sehingga para wartawan, para redaktur harus memenuhi tuntutan kecepatan pemberitaan tersebut. Jika tidak, atau jika terlambat disiarkan atau dipublikasikan, maka berita-berita yang dipublikasikan terlambat tersebut akan menjadi berita basi. Dalam dunia media massa cetak, kecepatan itu hanya berlangsung dalam 24 jam. Artinya, berita yang terjadi pada kejadian atau peristiwa yang terjadi pada hari ini, selambat-lambatnya besok pagi harus dipublikasikan kepada masyarakat pembaca. Berbeda dengan media massa cetak, pada media massa elektronik, khususnya portal berita daring, kecepatan itu adalah tuntutan utama. 30 menit setelah peristiwa atau kejadian, berita itu sudah harus segera dipublikasikan kepada masyarakat pembaca. Bahkan para wartawan masa kini dalam portal berita daring, kejadian atau peristiwa yang masih berlangsung, beritanya sudah dipublikasikan dalam portal berita daring mereka. Itulah kecepatan pemberitaan pada masa kini, sehingga akibatnya adalah media massa cetak mulai tergusur oleh kecepatan portal berita daring tersebut. Akibatnya adalah dimungkinkan media massa cetak akan habis digusur oleh portal berita daring yang memberitakan atau memberikan informasi yang sangat cepat tersebut. Para mahasiswa, berikutnya kita membicarakan tentang pengelolaan atau bagaimana proses pemberitaan. Setidaknya ada 7 proses tahapan atau proses kegiatan sehingga berita itu sampai di masyarakat pembaca, pada masyarakat pembaca. Satu, bermulai dari peristiwa. Peristiwa atau kejadian terjadi di lapangan. Wartawan hendaknya harus berada pada tempat peristiwa. Bagaimana wartawan sampai ke tempat peristiwa tersebut nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Jadi satu adalah peristiwa itu ada di lapangan, atau kejadian itu ada di lapangan, atau kegiatan itu ada di lapangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Setelah itu, pada proses yang kedua, wartawan harus berada di lapangan dalam tahap kegiatan mengumpulkan data dan fakta. Wartawan harus berada di lapangan untuk mengumpulkan data dan fakta. Setelah data dan fakta dikumpulkan oleh para wartawan, kemudian masuk ke tahap kegiatan yang ketiga,
yakni proses penulisan berita oleh wartawan itu. Di manakah wartawan menulis berita? Pada masa kini, wartawan tidak hanya lagi menulis berita di kantor redaksi, tetapi wartawan bisa menulis berita di mana saja dan kapan saja. Karena proses penulisan berita sudah dapat dilakukan menggunakan laptop masing-masing, bahkan sudah bisa menggunakan telepon seluler para wartawan itu sendiri. Artinya kecepatan penulisan berita dapat dilakukan karena merupakan tuntutan komunikasi masa kini. Setelah berita ditulis oleh para wartawan, berita tersebut dikirimkan kepada para redaktur di redaksi, baik media massa cetak maupun media massa elektronik. Penyuntingan tersebut dilakukan oleh para redaktur dengan segera, terutama pada portal berita daring. Pada portal berita, pada media massa cetak biasanya dilakukan pada siang sampai malam hari. Berikutnya, kegiatan yang kelima adalah proses pencetakan, terutama pada media massa cetak. Setelah berita disunting, diperbaiki oleh para redaktur, berikutnya dikirim ke bagian pencetakan, mulai dari layoutnya, kemudian masuk kepada proses mesin cetaknya dan pencetakan oleh mesin itu sendiri. Untuk portal berita daring, berita yang sudah disunting oleh para redaktur diunggah melalui laman portal berita masing-masing. Jadi ada perbedaan jika pada media massa cetak masuk ke bagian percetakan, sedangkan pada portal berita daring, berita itu diunggah di laman portal berita masing-masing. Pada tahap yang keenam adalah pendistribusian. Pada media massa cetak, surat kabar, majalah atau tabloid tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Sedangkan pada portal berita daring, biasanya berita-berita itu tersebut didistribusikan melalui saluran-saluran lain seperti media sosial. Itulah 6 proses pengelolaan berita oleh wartawan dan oleh para penyunting dan bagian percetakan. Yakni sekali lagi, satu, ada peristiwa di lapangan, yang kedua pengumpulan data dan fakta oleh para wartawan, yang ketiga penulisan berita oleh wartawan, yang keempat penyuntingan oleh para redaktur di redaksi, yang kelima pencetakan berita tersebut dalam bentuk layout dan proses pencetakan oleh mesin, atau pada berita daring diunggah pada laman portal berita tersebut, dan yang keenam pendistribusian atau penyaluran informasi atau berita itu melalui saluran-saluran lainnya seperti media sosial untuk portal berita daring. Para mahasiswa, tibalah saatnya kita menjelaskan untuk bagian topik kita yang kedua, yakni berita dan proses pencariannya. Berkaitan dengan ini, ada 3 konsep utama yang perlu dipahami oleh para wartawan, yakni berita, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga cerita. Jadi ada konsep yang perlu dipahami, yakni berita, kemudian peristiwa, dan yang ketiga cerita. Bagaimanakah keterkaitan konsep berita, peristiwa, dan cerita dapat Anda pahami pada uraian berikut ini. Berita adalah peristiwa yang dilaporkan wartawan dalam bentuk tulisan dan jika perlu ditambah dengan foto berita dan dimuat di media massa.
Sekali lagi, berita adalah peristiwa yang dilaporkan wartawan dalam bentuk tulisan dan dimuat di media massa. Artinya berita merupakan tulisan atau karya tulis para wartawan dimuat di media massa, baik media massa cetak maupun media massa elektronik. Jika tulisan itu atau berita tersebut tidak dimuat di media massa cetak atau media massa elektronik, itu bukanlah sebagai berita dalam perspektif jurnalistik. Artinya berita ditulis oleh para wartawan dan wartawan harus bekerja atau mempublikasikannya melalui media massa. Jika berita itu hanya ditulis tapi tidak dipublikasikan pada media massa, maka itu tidak menjadi konsep berita dalam perspektif jurnalistik tersebut. Berikutnya yang kedua, peristiwa. Peristiwa adalah kejadian yang disajikan oleh para wartawan secara baik dengan mengemukakan cerita dari peristiwa itu. Jadi peristiwa adalah sesuatu yang disajikan melalui berita oleh para wartawan. Jika peristiwa tidak ada, artinya berita pastilah tidak ada dibuat oleh wartawan. Peristiwa adalah modal utama bagi para wartawan. Peristiwa-peristiwa apa saja yang diberitakan itu dibicarakan pada materi lainnya. Artinya, sekali lagi, berita akan ada jika peristiwa itu ada. Jika peristiwa itu ada, maka bisa dibuat berita oleh para wartawan. Berikutnya, konsep cerita. Cerita ada atau dapat diungkap di dalam setiap peristiwa oleh para wartawan. Setiap peristiwa pasti ada atau pasti memiliki cerita. Oleh karena itu, para wartawan ke lapangan harus menggali cerita yang ada di setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Jadi, berita melaporkan sebuah peristiwa, di dalam peristiwa mesti ada cerita. Oleh karena itu, cerita itulah yang diungkap dan dituliskan di dalam berita. Jadi, ketiga konsep ini amat penting bagi para wartawan. Para mahasiswa, bagaimanakah proses pencarian berita? Perlu saya jelaskan bahwa kerja wartawan dilaksanakan kapan saja. Jadi wartawan harus siap bahwa kerjanya kapan saja, bahkan dalam waktu 24 jam. Kapan kerja wartawan? Kerja wartawan bisa terjadi pada malam hari, bisa pada dini hari, bisa subuh, bahkan bisa sampai pagi hari. Artinya pada siang hari sudah saja jelas sebagai waktu kerja wartawan, tetapi bisa juga ditambah pada malam hari, dini hari, hingga subuh. Anda bisa bayangkan bagaimana wartawan menunggu informasi penting yang akan disampaikan oleh presiden atau menteri dalam suatu masa-masa darurat atau masa-masa kejadian yang amat penting. Anda dapat menyaksikan di media massa tersebut, wartawan kerjanya dalam kerja masa 24 jam tersebut. Begitulah wartawan yang harus kita pahami jika Anda nanti bekerja sebagai seorang wartawan. Kemudian Anda berpikir atau bertanya, bagaimana wartawan ke lapangan? Pertanyaan itu dapat saya jelaskan bahwa sesungguhnya jangan Anda tanyakan dengan siapa wartawan itu harus berangkat ke lapangan. Jangan Anda bertanya dengan kendaraan apa wartawan itu harus berangkat ke lapangan.
Jangan Anda bertanya, dengan biaya siapa wartawan itu harus berangkat? Ketiga hal itu tidak perlu lagi Anda pertanyakan jika Anda memang menjadi wartawan yang profesional. Jawabannya adalah naluri kewartawanan dan jiwa keprofesionalan Anda lah yang membawa diri Anda ke tempat itu. Jadi sekali lagi, wartawan-wartawan yang profesional dan andal itu sudah harus dengan segera dan sigap langsung ke lapangan pada setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Para mahasiswa, kesiagaan wartawan di lapangan harus dipahami berikut ini. Dalam proses pencarian berita, ada sejumlah konsep penting yang harus ada dalam pikiran wartawan. Ini merupakan bentuk kesiagaan wartawan jika berada di lapangan. Wartawan harus menguasai unsur 5W1H sebagai pedoman untuk mengumpulkan data dan fakta berita tersebut. Wartawan harus paham 5W1H dan merupakan pertanyaan-pertanyaan itu adalah panduan untuk mengumpulkan semua data dan fakta yang terjadi di dalam suatu peristiwa. Bahkan tadi disebutkan untuk menggali cerita di dalam setiap peristiwa, panduan utama adalah 5W1H yang merupakan dalam bentuk pertanyaan. Di lapangan, wartawan juga harus paham nilai berita. Apakah atau bagaimanakah peristiwa-peristiwa itu yang mempunyai nilai berita? Maka pemahaman tentang nilai berita itu merupakan panduan para wartawan untuk mengumpulkan data dan fakta dan untuk mempublikasikannya melalui media massa tempat Anda bertugas. Para mahasiswa, wartawan mengumpulkan data dan fakta di lapangan harus memahami hal berikut ini. Wartawan harus segera menemukan peristiwa atau kejadian atau bagian-bagian yang mempunyai nilai berita. Berikutnya, wartawan juga harus segera menguasai jalan ceritanya. Artinya wartawan harus menggali cerita dari setiap peristiwa yang sudah dijelaskan di bagian atas tadi. Ketika mengumpulkan data dan fakta dan jalan cerita itu, wartawan harus mengecek, mericek, dan kalau perlu triple cek data dan fakta. Artinya Anda mengecek, mericek, atau melihat, mengumpulkan data tersebut harus dari berbagai sumber. Jangan percaya dengan satu sumber, tetapi harus percaya dengan beberapa sumber sehingga Anda bisa menemukan data dan fakta yang benar. Berikutnya, wartawan harus menakar nilai beritanya. Jadi, pemahaman tentang nilai berita itu dibicarakan pada topik lainnya. Yang jelas, wartawan harus paham atau melihat nilai berita dari suatu peristiwa atau kejadian sehingga Anda bisa mempublikasikan pada media massa tempat Anda bertugas. Terakhir, sekali lagi diingatkan, wartawan melakukan cek dan recheck lagi. Hal ini amat penting dijelaskan karena wartawan kadang-kadang lupa sehingga data dan fakta di lapangan tidak sama dengan yang dimuat di dalam berita Anda. Kesalahan nama orang, nama toko sumber berita Anda itu adalah suatu kesalahan. Kesalahan nama tempat, nama daerah, itu adalah merupakan suatu kesalahan yang harus dihindari oleh para wartawan. Ini terjadi mungkin karena tidak melakukan cek dan recheck kembali untuk data di lapangan. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita untuk proses kerja jurnalistik atau kewartawanan, yakni kita sudah membahas proses pemberitaan, kedua berita
dan proses pencariannya. Anda dapat menambah wawasan Anda dengan mencari sumber-sumber lainnya untuk mengembangkan pengetahuan Anda dan wawasan Anda tersebut dalam proses pemberitaan dan proses kerja jurnalistik di Indonesia. Ingat pesan saya, marilah kita berpikir sehat, berpikir positif, dan beribadah di dalam kehidupan kita di dunia ini demi kebahagiaan di akhirat nanti. Demikian saja, berjumpa kembali dengan saya untuk pertemuan yang ke-14 dalam mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.